Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik, sebelum kita membahas topik-topik yang akan kita sharingkan, saya akan memberikan kata-katanya dulu ya, supaya untuk Sobat Tani semuanya pencinta kopi di seluruh tanah air mengingat ya. Jadi untuk kata-kata hari ininya, mari kita melakukan pemupukan, lihat kondisi bahan. Seperti itu ya, lihat kondisi bahan, jangan menentukan bulan. Itu yang lebih tepatnya ya Sobat Tani. Atau lebih tepatnya lihat kondisi pohon kopi kita, baru kita melakukan pemupukan dan jenisnya pupuk apa yang tepat. Seperti itu Sobat Tani. Seperti biasa Sobat Tani, saya lagi melakukan rutinitas wibil dan kita akan pangkas dahan yang sudah tidak akan dilanjutkan lagi. Kembali saya seringkan juga untuk penyimpanan dan tata letaknya seperti apa yang terbaik. Untuk videonya jangan di skip ya Sobat Tani, supaya tidak terjadi gagal paham. Dan yang barusan bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Silahkan subscribe dulu jika kebetulan Sobat Tani yang baru ya menemukan channel ini. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kembali saya akan rapihkan dulu ya, atau wibil. Ini belum saya wibil. Kita nanti akan memangkasnya ya, ada pemangkasannya. Nah, ini oke, saya akan spillkan kembali pemupukannya nanti ya, supaya untuk Sobat Tani kita semuanya seluruh tanah air yang bertani kopi paham dan fasih ya cara perawatan kopi. Oke, gunting ya Sobat Tani supaya tidak luka. Kembali saya ingatkan ya untuk Sobat Tani yang sudah beres melakukan pemetikan kopinya, dan sudah dipangkas, jangan dulu melakukan penyimpanan bahan. Jika dari sekarang sudah melakukan penyimpanan bahan, efeknya akan mengganggu bahan B0 ini yang siap berbuah di tahun 2026. Oke, tidak lupa juga memenuhi requestan Sobat Tani. Ada yang merequest, Mas, kapan melakukan penyambungannya ketika bahan yang kita simpan ini over ya. Nah, kita akan sharingkan nanti setelah saya menjelaskan kembali sejelas-jelasnya tentang wibil ini ya. Nah, jadi ini masih bulan 7 awal. Kita bersihkan semuanya. Kita fokuskan untuk unsur hara ke bahan-bahan yang akan berbuah di tahun 2026. Oke. Wibil ya. Nah, wibil ini juga Sobat Tani ya, solusi cara supaya dompolan kopi kita itu terjaga bulat, tidak pecah dompol. Kita harus rajin melakukan wibil. Jadi selain pupuk KCL, wiwilan pun membantu menjaga dompolan kita itu, buah kopi kita itu tetap bulat ya. Nah, ini sudah bersih ya. Untuk bahan dan tunas cacingnya sudah bersih. Kita cek ke bawah. Nah, ini nih
Ini saya menyiapkan calon sambungan baru di bulan 10. Untuk solusi tidak mengganggu calon buah di tahun 2026. Nah, mengingat ini masih agak lama, ini masih bulan 7 Sobat Tani ya. Ke bulan 10 masih ada jeda 3 bulan jaraknya. Jadi supaya tidak mengganggu, kita ranting dulu, kita pangkas dulu. Nah, kita sisain pucuknya aja seperti ini ya, supaya tetap tumbuh ke atas ya tentunya. Nah, tujuan penyambungan di bulan 10 sekaligus saya memberikan trik cara menjaga kestabilannya. Karena bahan yang saya simpan ini akan berpotensi over. Nih, banyak yang over ya. Full buahnya nanti di tahun 2026. Mas, kok bisa sudah katakan full ya? Karena saya banyak yang melakukan penyimpanan di bulan 10. Seperti itu Sobat Tani. Jadi setiap yang melakukan penyimpanan di bulan 10 itu pembuahannya akan full. Solusi jika tidak mau down atau mengalami track atau mengalami penurunan buahnya di tahun berikutnya, di tahun 2027, maka lakukan penyambungan baru di bulannya bulan berapa Mas? Bulan 10 nanti. Nih, ini saya solusi menjaga kestabilan. Pernah ada juga yang komen, Mas, opo yo iso tiap tahun gembel? Insya Allah ya Mas ya. Jadi kita harus pandai mensiasatinya. Ini solusi supaya stabil. Kita lakukan penyambungan baru. Dan solusi lagi, lakukan penyimpanan bahan ulang dari area bonggol nanti di titiknya bulan 10. Jadi bulan 11 itu baru satu ruas. Mungkin yang lama, subscriber lama sudah paham ya, atau fasih tentang cara penyimpanan. Nah, tapi terkadang kala masih banyak yang subscriber barusan bergabung, jadi belum paham. Jadi monggo silahkan untuk penyimpanan triknya itu seperti itu ya, lebih tepatnya di bulan 10 titik tumbuhnya seperti itu. Dan ada juga kemarin yang berposisi di Danau Ranau, Mas, untuk penyimpanan gimana? Untuk di Danau Ranau sama ya, saya katakan sama. Untuk yang di suhu panas baik maupun yang dingin itu sama, titiknya di bulan 10. Jika ada yang protes, Mas, kan suhunya panennya lebih dulu, kenapa nggak lebih dulu yang di daerah panas? Jadi begini ya Sobat Tani, telah saya selidiki, saya pelajari, ternyata yang membuat di daerah panas itu lebih dulu. Jadi untuk proses terjadinya pembungaan, proses pembuahannya pun cepat besar, itu lebih duluan yang di daerah panas, walaupun untuk titik tumbuhnya sama di bulan 10. Saya pun punya ya yang di daerah panas sekitar MDPL A600. Jadi sama ya untuk titik penyimpanan setelah saya pelajarin. Untuk yang di daerah panas itu sudah melakukan pembungaan 2 kali ya, sedangkan untuk di daerah yang suhu dingin barusan mau pertama kalinya bunga ya, itu yang membedakan. Makanya untuk titik tumbuh tetap sama atau penyimpanan bahan sama. Dan ada pula yang menanyakan, Mas, kalau nyambungnya bulan berapa? Ya sama, jadi titik tumbuh sama bulan penyambungan itu sama di bulan 10. Nanti setelah 1 bulan di bulan 11 kita kan buka sungkup tuh Sobat Tani. Nah, jadi kan sama aja, yang melakukan penyambungan itu atau penyimpanan bahan itu sama ya. Di bulan 11 itu baru 1 ruas, titik tumbuhnya di bulan 10. Oke, jika ada yang masih belum mudeng, ada yang kemarin yang berkomentar, Mas, teman saya diajak nonton videonya dari Mas, orang mudeng bilangnya. Oke, kita berbagi tutorial itu bagi yang mudeng saja dan mau mempelajarinya ya Sobat Tani. Silahkan untuk hasil itu. Tentunya untuk usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu ya Sobat Tani. Jadi silahkan Mas yang sekiranya bahannya over
untuk pembuahannya di bulan atau di tahun 2026 nanti full, lakukan penyambungan barunya di bulan 10 nanti Mas. Tuh seperti saya siapin tunas air. Atau ada penambahan bahan lain, monggo di area bonggol sini. Penambahan bahan nanti diusahakan titik tumbuhnya di bulan 10 dan bulan 11 satu ruas, supaya kita untuk buah kopi kita itu tidak ada yang namanya tahun ini bagus, tahun depan surut. Jadi selalu kita upayakan bagaimana caranya untuk menjaga kestabilan ya, kestabilan buah. Tuh upayanya ya. Jadi lakukan penyambungan baru atau lakukan penyimpanan bahan ulang dengan tepat. Seperti itu. Oke, maka dari itu sering untuk saya menyampaikan tutorialnya, jangan di skip supaya untuk sobat tani kita itu yang menonton tidak terjadi gagal paham. Jadi baik di daerah panas maupun dingin sama ya sobat tani, untuk melakukan penyimpanan itu titiknya berada di titik tumbuh bulan 10 dan bulan 11 baru satu ruas. Oke, mau memenuhi requestan juga salah satu sobat tani kita, Mas, apakah boleh ketika kondisi bahan kita mau melakukan pembungaan ini kita melakukan pemupukan? Jadi saya jawab boleh ya sobat tani, saya pun lagi memupuk ya. Jika sobat tani melihat konten saya di hari-hari yang lalu kemarin, saya melakukan pemupukan menggunakan NPK Grower dan KCL 11 ya. Jadi 50 kg dan 50 kg untuk KCL dan NPK Growernya. Dengan dosis bisa dikepoin di konten video yang lalu, dicek aja. Seperti itu saya cara melakukan pemupukannya. Dan perlu sobat tani ketahui, saya tidak melakukan banyak pemupukannya atau dosisnya tidak banyak, secukupnya saja. Dengan catatan kondisi bahan sudah siap semua seperti ini, tidak ada unsur hara yang terbuang ke bahan atau tunas cacing atau ranting sakit. Jadi fokus semuanya ke calon pembuahan tahun 2026. Maka walaupun kita memberikan pupuknya itu sedikit ya, cukup efektif. Seperti itu sobat tani. Baik sobat tani, sebagai tambahan, jadi jika ingin menyemprot mengatasi hama, silahkan ketika kopi akan mengeluarkan bunga ini nih, kita rajin melakukan penyemprotan penanggulangan hamanya dengan insektisida metaklor, atau kalau tidak ada metaklor dengan bahan aktif yang sama seperti di insektisida Starban. Starban itu sama ya. Bahan aktifnya yaitu klorpyrifos dan sivermetrin sobat tani ya. Jika tidak ada bahan atau jika tidak ada jenis merek yang sama seperti Starban dan metaklor, itu sobat tani bisa boleh juga memakai merek lain dengan bahan aktif sama. Perlu digarisbawahi untuk bahan aktifnya adalah klorpyrifos dan sivermetrin ya. Itu bahan aktifnya, maka khasiatnya sama. Supaya tujuannya ketika nanti pembungaannya ini menuju ke motoyuyunya ini tujuannya normal ya. Karena banyaknya hama yang mendiamin di sela-sela bunga ini ya, yang akan mekar ini akan terjadi biasanya pembusukan calon bunga atau calon motoyuyu. Maka dari situ saja sudah terjadi mulai pecah dompol ya. Itu sebagai pelengkap ya, saran dari saya seperti itu. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.